Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Perkenalkan, nama saya Irma Septiana, NIM 1201687 dari kelas 3C Prodi Akuntansi Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perilaku konsumen. Pertama-tama saya akan membacakan surah Al-A'raf ayat 31, Al-Baqarah ayat 168, serta Al-An'am ayat 118. Jelaskan arti dan isi kandungannya. Yang pertama, surah Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wa syarabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Isi kandungannya ayat ini menjelaskan tentang perintah adab kepada anak atau cucu Adam untuk memakai pakaian yang indah ketika ingin memasuki masjid untuk beribadah kepadanya. Kemudian makan dan minumlah dan jangan pula berlebih-lebihan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 168. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan yang baik terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Isi kandungan dari ayat ini yaitu seruan untuk memakan makanan yang halal lagi baik yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, terdapat pula seruan untuk tidak mengikuti langkah setan, atau utamanya dalam menghalalkan dan mengharamkan sesuatu, karena mereka akan selalu menyesatkan manusia. Selanjutnya, Quran surah Al-An'am ayat 118. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum biayatihi mu'minin. Artinya, maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Isi kandungan surah Al-An'am ayat 118 menjelaskan tentang persoalan makanan yang banyak diperdebatkan oleh orang-orang musyrik. Dalam surah ini juga menjelaskan seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, mengapa kami boleh memakan daging hewan yang kami sembelih sendiri dan tidak boleh memakan hewan yang dimatikan oleh Allah. Selanjutnya, baca Quran surah Al-A'raf ayat 157 dan Quran surah Al-Isra ayat 29. Jelaskan arti serta isi kandungannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyallazi yazidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil liya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul lakhabat wa yad'u anhum israhum wal aghlallati kanat alaihim fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila
unzila ma'ah ulaika hum muflihun. Ulaika humul muflihun. Artinya yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka, yang mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cara yang terang yang diturunkan kepadanya atau Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Isi kandungannya yaitu orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Dia adalah seorang nabi yang buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis. Dia hanya menerima wahyu dari Rabb-Nya. Ialah sosok nabi yang namanya sifat-sifatnya. Dan apa yang diturunkan kepadanya mereka dapat tertulis di dalam kitab suci Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan kitab suci Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ia menyuruh mereka melakukan sesuatu yang diketahui sebagai sebuah kebaikan dan keselamatan, melarang mereka melakukan sesuatu yang diketahui sebagai suatu keburukan menurut akal yang sehat dan fitrah yang normal, menghalalkan makanan, minuman, dan pernikahan. Selanjutnya surah Al-Isra ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka maghlulatan latal ila unikika wala tabsutha kullal basti fataq'udu malauman mahsura. Artinya, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya atau sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Isi kandungan dalam ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa orang-orang yang enggan untuk menafkahkan atau menyedekahkan hartanya diibaratkan orang yang membelenggu tangannya pada leher mereka masing-masing. Sementara Allah Subhanahu wa taala juga tidak menginginkan kepada kaum muslim untuk menafkahkan hartanya secara berlebihan. Selanjutnya, baca Quran surah Al-Maidah ayat 87 dan jelaskan artinya serta isi kandungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Isi kandungannya yaitu Allah menyerukan kepada orang-orang yang beriman agar tidak mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan menghalangi diri mereka dengan jalan bernazar atau bersumpah atau apa saja untuk melakukan apa-apa yang baik, indah, lezat, atau nyaman yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala halalkan, dan jangan juga memaksakan diri untuk melampaui batas kewajaran, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan melimpahkan rahmatnya kepada orang-orang yang melampaui batas. Kemudian baca surah Al-Baqarah ayat 168 dan 173. Jelaskan artinya serta isi kandungannya. Yang pertama, Quran surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Isi kandungannya yaitu, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal, yaitu yang haram, yang tidak haram, baik zatnya maupun cara memperolehnya.
Dan selain halal, makanan juga harus yang baik, yaitu yang sehat, aman, dan tidak berlebihan. Makanan dimaksud adalah yang terdapat di bumi yang diciptakan Allah untuk seluruh umat manusia. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan yang selalu merayu manusia agar memenuhi kebutuhan jasmaninya, walaupun dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada Quran surah Al-Baqarah ayat 173. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama walal mal khinziri wa ma uhilla bihi li khairillah. Famanid dura ghaira baghi wala adin fala isma alaih. Innallaha ghafurur rahim. Artinya, sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Isi kandungannya yaitu larangan untuk memakan makanan yang haram dalam Islam serta berbagai pengkondisiannya. Makanan yang haram berdasarkan ayat ini antara lain bangkai, darah, daging babi, serta binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Adapun mengkonsumsi makanan-makanan haram tersebut diperbolehkan apabila seseorang dalam keadaan terpaksa, tanpa ada niat untuk mengkonsumsi dan tidak mengkonsumsi melampaui batas. Kemudian, baca surah Al-Maidah ayat 96, jelaskan artinya serta isi kandungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amahu mata'al lakum walisyayrah wa khurrima alaikum saydul bari ma dumtum hurma wattaqullaha allazi ilaihi tusyarun. Artinya, dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Isi kandungannya yaitu Allah memperbolehkan kaum mukmin untuk memakan hewan buruan yang hidup di laut. Dihalalkan bagimu orang-orang beriman memakan hewan buruan laut yang diperoleh dengan berbagai cara seperti memancing, menjala, atau memukat. Termasuk dalam pengertian laut di sini ialah sungai, danau, kolam, dan sebagainya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen menurut para ahli? Para ahli mendefinisikan perilaku konsumen sebagai berikut. Yang pertama, Gerald Zalman dan Melanie Wallendorf tahun 1976 menjelaskan bahwa perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan, proses, dan hubungan sosial yang dilakukan individu, kelompok, dan organisasi dalam mendapatkan, menggunakan suatu produk atau lainnya sebagai suatu akibat dari pengalamannya dengan produk, pelayanan, dan sumber lainnya. Yang kedua, menurut Gerald Zalman and Melanie Wallendorf tahun 1971 menyatakan bahwa perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau dapat mempergunakan barang-barang dan jasa. Yang ketiga, menurut James F. Angel et al. Tahun 1968 yang berpendapat bahwa perilaku konsumen didefinisikan sebagai tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa ekonomis, termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut. Yang keempat, menurut Schiffman dan Kanuk tahun 1994 mendefinisikan sebagai istilah perilaku konsumen diartikan sebagai perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan
produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Yang kelima, menurut Solomon tahun 2007, studi perilaku konsumen merupakan proses ketika individu atau kelompok menyeleksi, membeli, menggunakan atau membuang produk, pelayanan, ide, dan pengalaman untuk memuaskan kebutuhannya. Yang keenam, yang terakhir, menurut Hawkins, Best, dan Coney tahun 2001 menjelaskan bahwa perilaku konsumen adalah studi mengenai individu, kelompok atau organisasi, dan proses di mana mereka menyeleksi, menggunakan, dan membuang produk layanan, pengalaman atau ide untuk memuaskan kebutuhan dan dampak dari proses tersebut pada konsumen dan masyarakat. Selanjutnya, jelaskan manfaat perilaku konsumen bagi perusahaan. Perusahaan merupakan lembaga yang mampu melakukan dan menghasilkan suatu barang atau produk tertentu, yang nantinya produk tersebut akan dijual lagi kepada konsumen guna memenuhi kebutuhan konsumen yang diperlukan. Perusahaan menghasilkan suatu barang guna mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus mempelajari perilaku konsumen agar dapat mengetahui keadaan pasar dan konsumen. Selanjutnya, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk. Ada 3 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor pribadi. Faktor ini termasuk minat dan pendapat seseorang sebagai konsumen. Secara khusus, faktor ini juga dipengaruhi oleh faktor demografi seperti usia, jenis kelamin, budaya, profesi, latar belakang, dan sebagainya. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis meliputi respon individu berdasarkan persepsi dan sikapnya terhadap campaign. Secara khusus, faktor ini juga termasuk persepsi dan sikap individu tentang kebutuhan sebagai konsumen. Yang ketiga, faktor sosial. Faktor ini meliputi pengaruh lingkungan hingga pengaruh media sosial terhadap keputusan konsumen. Kelas sosial, pendapatan, dan tingkat pendidikan juga tercakup dalam faktor ini. Selanjutnya, bagaimana faktor pribadi mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk. Faktor pribadi mempengaruhi perilaku konsumen dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada di dalamnya. Yang pertama, usia. Umur dan siklus hidup memiliki dampak potensial pada perilaku pembelian konsumen. Jelas bahwa konsumen mengubah pembelian barang dan jasa dari waktu ke waktu. Yang kedua, pekerjaan. Pekerjaan seseorang memiliki dampak signifikan pada perilaku pembelian konsumen mereka. Contohnya, seorang manajer pemasaran dari sebuah organisasi sedang mencoba untuk membeli setelan bisnis yang eksklusif, sementara pekerja tingkat rendah dalam organisasi yang sama membeli pakaian dengan pertimbangan utamanya adalah keawetannya. Yang ketiga, situasi ekonomi. Situasi ekonomi konsumen memiliki pengaruh besar pada perilaku pembelian mereka. Jika penghasilan dan tabungan pelanggan tinggi, maka akan membeli produk yang lebih mahal. Begitu pula sebaliknya. Yang keempat, gaya hidup. Gaya hidup konsumen adalah faktor lain yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Yang terakhir, yang kelima, yaitu kepribadian. Kepribadian berbeda pada setiap orang, dari waktu ke waktu dan tempat ke tempat. Oleh karena itu, hal ini sangat mempengaruhi perilaku pembelian pelanggan. Kemudian, jelaskan apa yang termasuk faktor psikologis. Yang termasuk dalam faktor psikologis adalah yang pertama, motivasi. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda, seperti kebutuhan psikologis, kebutuhan biologis, kebutuhan sosial, dan lain-lain. Sifat persyaratan adalah beberapa lebih mendesak, sementara yang lain kurang mendesak. Oleh karena itu, kebutuhan menjadi motif ketika yang paling mendesak untuk memimpin individu untuk mencari kepuasan. Yang kedua, persepsi. Memilih, mengatur, dan menafsirkan informasi dengan cara menghasilkan pengalaman yang berarti di dunia disebut persepsi. Ada 3 proses persepsi yang berbeda yang merupakan perhatian selektif,
distori selektif, dan retensi selektif. Yang terakhir, keyakinan dan konsumen. Klien memiliki keyakinan dan sikap khusus terhadap produk yang berbeda. Karena keyakinan dan sikap semacam itu membentuk citra merek dan mempengaruhi perilaku pembelian konsumen sehingga pedagang tertarik pada mereka. Baiklah, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.